Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 826-831, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi tersenyum. Dia tidak mau makan makanan yang telah disiapkan di sini. Bukannya dia pilih-pilih, tapi di rumahnya banyak sekali makanan enak, jadi tidak perlu makan makanan seperti ini. Bahkan aroma makanan yang kaya tampaknya telah ditingkatkan oleh begitu banyak teknologi dan kerja keras. Zhang Yi ingin pergi, tetapi saat melihat wajah Liu Zhengnan yang mencoba menjilatnya, entah mengapa dia merasa wajah Liu Zhengnan tampak tidak asing. Awalnya ia tak terlalu memikirkannya. Namun tanpa sengaja matanya melirik tumpukan masakan yang telah disiapkan di dalam kukusan. Dalam sekejap, beberapa kenangan di benak Zhang Yi muncul. Dia tersenyum dan bertanya, "Siapa namamu?" Liu Zhengnan tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa Zhang Yi menanyakan nama pria kecil di perahu ini. "Saya Liu Zhengnan, hanya seorang juru masak." Zhang Yi sedikit mengernyit. "Liu Zhengnan? Kau dari mana sebelumnya? Aku lihat kau cukup jago masak. Kau jago masak apa?" Ketika ditanya tentang topik ini, Liu Zhengnan tiba-tiba ragu-ragu. Setelah beberapa detik, dia menjawab, "Kampung halaman saya di Guangdong Timur. Saya bisa memasak makanan Kanton." "Kalau begitu, ucapkan beberapa kata dalam bahasa Kanton." Liu Zhengnan menelan ludah dan keringat dingin muncul di dahinya. Senyum di mulut Zhang Yi perlahan melebar, namun itu adalah senyuman yang dingin, seolah-olah dia sedang menatap mangsanya dengan cara yang menggoda. "Kau tidak terlihat seperti orang Guangdong." "Tidak, seharusku bilang kau tidak terlihat seperti orang Huasu." Pada saat ini, keempat awak kapal yang ada di sekitar juga menyadari ada sesuatu yang salah. "Kapten, apakah ada yang salah dengan identitas orang ini?" Changming dengan cepat melompat dan menendang Liu Zhengnan ke tanah. "Bajingan, siapa kau, orang tua? Beraninya kau berpura-pura menjadi orang Cina." Liu Zhengnan menahan sakit di perutnya dan menyangkalnya dengan tegas. "Saya memang orang Tiongkok, tetapi saya sudah terlalu lama meninggalkan kampung halaman dan dialek kampung halaman saya tidak begitu fasih." Zhang Yi menatapnya, menyipitkan matanya dan berkata, "Tetapi kau berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik." Liu Zhengnan ingin menjelaskan sesuatu. Zhang Yi memotongnya dengan dingin, "Jangan mencoba menipuku, Presiden Yamada." Pada saat ini, Zhang Yi telah sepenuhnya ingat siapa orang di depannya. Presiden perusahaan dari negara Neon Yamada Corporation. Yamada Corporation awalnya memiliki cabang di kota Tianhai, dan gudang mereka tidak jauh dari tempat Zhang Yi bekerja. Beberapa perusahaan negara Neon memiliki kebiasaan mencetak potret presiden pada produk atau kendaraan transportasi. Itulah sebabnya Zhang Yi merasa Yamada Masahiro tampak familiar. Mendengar hal itu, beberapa awak kapal yang ada di dekatnya tiba-tiba menjadi marah. "Negara Neon. Sialan kau! Beraninya kau berpura-pura dari negeri Huasu, dasar bajingan, bunuh saja aku." Beberapa orang berhamburan dan mulai memukul serta menendang Yamada Masahiro tanpa ampun, mengenai bagian tubuh terkerasnya. "Ah!" Yamada Masano berteriak kesakitan. "Berhentilah! Berhentilah! Aku adalah warga Huasu secara spiritual. Kakek buyutku berasal dari Guangdong Timur, dan aku memiliki darah Huasu." Akan tetapi, perkataan tersebut hanya ditanggapi dengan cibiran Zhang Yi dan makian dari para kru. "Bajingan, kau bahkan lebih terkutuk." Orang-orang di wilayah Jiangnan sangat bermusuhan terhadap negara Neon. Karena belum lama ini, Ronin mendarat dan menyebabkan pembunuhan di 7 atau 8 kota di Jiangnan. Kematian langsung dan tidak langsung mencapai puluhan ribu jiwa. Di wilayah Jiangnan saat ini, semua orang menggertakkan gigi ketika kata "negara Neon" disebutkan. Zhang Yi duduk di kursi, memejamkan matanya dengan tenang,
dan menikmati ratapan Yamada Masahiro. Dia pikir suara itu indah. Meskipun dia telah membunuh kelompok Eclipse Moon sejak awal, hanya membunuh selusin anggota Eclipse Moon tidak membuatnya merasa puas. Mengapa mereka bisa lari ke tanah Jiangnan dan membunuh begitu banyak orang di kerajaan Huasu, tetapi Zhang Yi dan yang lainnya hanya bisa membunuh selusin penjahat? Masalah ini tidak adil dan tidak dapat diakhiri begitu saja. Sekarang setelah si tua Yamada Masahiro muncul di kapalnya, akhir dari dirinya tentu saja dapat ditebak. Di antara keempat awak kapal, Xie Changming yang paling emosi, karena dialah yang memilih orang tersebut, dia harus menunjukkan sikapnya. Jika tidak, hal itu mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan Zhang Yi padanya. Pada awalnya, Yamada Masahiro mencoba membantah, mengklaim bahwa ia bukan orang negara Neon. Tetapi tak lama kemudian 8 giginya copot dan ia merasakan sakit yang amat sangat, hingga ia tidak dapat berbicara. Lantainya dipenuhi darah, dan Yamada Masahiro hampir tidak punya cukup ruang untuk mengatur napas. Xie Changming mengambil pisau pemotong tulang dari talenan dan hendak membunuhnya. Namun Zhang Yi menghentikannya. "Apa yang ingin kau lakukan?" Xie Changming tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, "Tentu saja saya akan menikamnya sampai mati. Apa gunanya membuarkan hidup bajingan ini?" Zhang Yi menatap pisau di tangannya. "Itu untuk memasak, jangan datang digunakan untuk membunuh." Secercah harapan melintas di mata Yamada Masahiro, dia menatap Zhang Yi dengan memohon. Zhang Yi tersenyum kejam. Lagi pula, bukankah terlalu nyaman baginya untuk mati seperti itu? Tubuh Yamada Masahiro mulai bergetar hebat. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhang Yi padanya. Meskipun aku orang negara Neon, aku tidak pernah menyakiti orang Huasu." Yamada Masano menangis tersedu-sedu. Zhang Yi tidak menghiraukannya dan melihat keluar jendela. Angin dingin menggigit lautan es yang luas. "Lemparkan ke hiu." Pada suhu ini, jika kau melemparkannya ke laut, ia akan membeku menjadi es dalam beberapa detik. Bersih dan higienis sehingga menjadi pilihan tepat. Setelah menerima instruksi Zhang Yi, beberapa anggota kru segera mengangkat Yamada Masahiro seperti babi mati dan menyeretnya ke dek. Namun begitu mereka keluar, mereka melihat Sun Wanxi dan Zhu Yunkue bergegas mendekat dan menghalangi jalan mereka. Ketika Zhu Yunkue melihat kondisi Yamada Masahiro yang menyedihkan, pupil matanya mengecil. "Apa yang kau lakukan? Mengapa kau memperlakukan orang yang tidak bersalah seperti ini?" Sun Wanxi berteriak keras, "Tuan Yamada!" Kemudian dia berlari ke Yamada Masahiro dan menangis keras kesakitan. Xie Changming tidak berdaya. "Nona Zhu, orang ini orang negara Neon. Kapten meminta kami untuk melemparkannya ke laut untuk memberi makan hiu." Zhu Yunkue berwajah dingin, matanya menyala-nyala karena marah. "Kau hanya melakukan sesuatu yang jahat." Zhang Yi keluar dari dapur dan ketika dia melihat Zhu Yunkue dan Sun Wanxi, dia menyadari bahwa teriakan Yamada Zhengnan seperti babi yang disembelih terlalu keras dan menarik perhatian orang lain. Namun dia tidak peduli. Penampilan Zhang Yi yang acuh tak acuh membuat Zhu Yunkue dan Sun Wanxi kesal. Sun Wanxi menangis dan menunjuk Zhang Yi serta memarahinya dengan marah. "Tuan Zhang, kau terlalu kejam. Tuan Yamada selalu membantu kami memasak. Dia membantu kami menyiapkan makanan di pulau ini. Selain itu, dia seperti ayah saya, merawat saya dengan segala cara yang mungkin. Bagaimana kau bisa begitu kejam padanya tanpa bertanya apapun? Kau bukan manusia, kau binatang buas." Sun Wanxi sangat marah. Dia tidak dapat mentolerir Zhang Yi memperlakukan orang yang dikaguminya seperti ini. Zhang Yi meliriknya. Tampar wajahnya. Dia tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan kepada wanita seperti ini. Seorang anggota kru menerima perintah dan segera berjalan mendekat dan menampar wajah Sun Wanxi dengan keras. Lalu satu sisi wajah kecilnya yang halus menonjol dan beberapa giginya rontok. Wajah Zhu Yunkue berubah, dan dia meninggikan suaranya dan berkata, "Tuan Zhang,
Kau keterlaluan. Dia menatap Zhang Yi, mengepalkan tangannya, dan menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti perasaanmu. Meskipun dia orang negara neon, kau tidak seharusnya memperlakukannya seperti ini. Setiap kesalahan pasti ada pelakunya. Setiap utang pasti ada kreditornya. Tidak semua orang negara neon adalah orang jahat. Apa bedanya kau dengan para Ronin yang malang dan jahat itu? Kebisingan di sini begitu keras sehingga segera menarik perhatian orang lain di perahu. Di antara mereka adalah kelompok agama batu di lapisan tengah dan orang Huasu serta ekspatriat di kabin bawah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Yamada Masahiro dipukuli seperti anjing mati, berlumuran darah dan dengan memar di seluruh wajahnya. Sun Wansi yang mungil dan menyedihkan terjatuh ke tanah, menangis tersedu-sedu. Tiba-tiba semua orang menatap Zhang Yi dengan mata aneh. Meskipun mereka takut dengan kekuatan Zhang Yi dan senjata di tangannya. Namun, sebagai penghuni kabin kelas bawah dan menengah, mereka secara naluriah percaya bahwa Zhang Yi adalah orang jahat. Orang selalu membiarkan pantat mereka menentukan kepala mereka. Zhang Yi tidak punya waktu untuk berbicara dengan Zhu Yunkui. Pemimpin kelompok Yan Liu datang dengan marah. Dia berusaha untuk terlihat sabar dan terkendali mungkin, tetapi dia tidak dapat menahan amarah di matanya. Dia berdiri di depan Zhang Yi, dan berdiri di antara Zhang Yi dan Sun Wansi. Tuan Zhang, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan melindungi kehidupan dan keselamatan semua orang di tim kita. Saya harap Anda dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal mengenai masalah ini. Dengan Zhong Yu yang memimpin, penduduk kelas menengah dan bawah juga menjadi lebih berani. Ya, bagaimana Anda bisa memukul seseorang dengan begitu mudahnya? Anda akan memukulinya sampai mati. Xie Yunfan dari kelompok Yan Liu berteriak. Bai Mo membuat tanda salib di dadanya. Ya Tuhan, ini terlalu kejam. Dia sudah sangat tua, dia akan mati. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menatap Yamada Masahiro dengan lebih banyak rasa kasihan di mata mereka, dan menatap Zhang Yi dengan sedikit lebih banyak kebencian di mata mereka. Pacar Yu Zong, Zhang Weiwei adalah seorang dokter bedah. Dia dengan berani berjalan untuk memeriksa luka-luka Yamada Masahiro. Zhang Yi memasukkan tangannya ke saku dan melihat sekeliling. Semua orang di kapal, dari Zhu Yunkui hingga ke bawah, menunjukkan sikap permusuhan yang samar terhadapnya. Hal ini membuat Zhang Yi merasa sedikit lucu. Aku hanya ingin melemparkannya ke laut. Apa masalahnya? Zhang Yi bertanya kepada semua orang secara terbuka. Zhong Yu sedikit tidak percaya dan bertanya balik. Hanya karena dia orang negara neon, Anda memperlakukannya seperti ini? Tuan Zhang, era apa ini? Bagaimana Anda masih bisa memiliki pemikiran rasis seperti itu? Ini mengerikan. You Kr berjalan ke Zhang Yi dan mendukungnya tanpa suara. Bagi Zhang Yi, sikap orang lain sama sekali tidak penting. Di kapal ini, dia tidak pernah peduli pada siapapun selain You Kr. Benar sekali, karena dia orang negara neon. Jadi dia harus turun dari kapalku hari ini. Dia tersenyum dan merentangkan tangannya. Hei, berhentilah menatapku dengan mata aneh seperti itu. Bukankah alasanku sudah cukup? Tentu saja tidak. Sun Wansi berjuang untuk bangkit dari tanah, menunjuk Zhang Yi dan menuduhnya dengan air mata di matanya. Pemikiranmu sungguh mengerikan. Membunuh seseorang hanya karena kewarganegaraannya lebih mengerikan daripada iblis. Bai Mo dan yang lainnya juga berkebangsaan asing, dan beberapa di antaranya adalah orang asing asli. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Apa yang harus mereka lakukan jika Zhang Yi menggunakan alasan ini untuk membunuh Yamada Masahiro? Bagaimana kehidupan mereka dapat dilindungi? Zhang Yi menunjuk hidung Sun Wansi, tetapi matanya menatap Li Zhongyu, Zhang Weiwei dan yang lainnya. Sepertinya semua orang telah hidup bahagia di Pulau Yan Liu selama 6 bulan terakhir. Kau sangat peduli dengan kehidupan orang lain. Hebat sekali. Zhang Weiwei mengerutkan kening. Dia merasa Zhang Yi sedang menyindir.
Jadi dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Zhang Yi dengan lantang, "Jangan mengejek kami dengan nada seperti ini. Kami tidak memiliki kehidupan yang mudah. Tentu saja, kami berterima kasih karena telah membawa kami kembali ke negara Huasu. Namun, ini bukan alasan bagimu untuk membunuh kami sesuka hati." Yang lainnya mengangguk setuju, mendukung sudut pandang Zhang Weiwei. Zhang Yi tersenyum. "Apakah menurutmu aku sedang menyindir dan bercanda denganmu?" Zhang Weiwei tidak menjawab, namun diamnya dia menunjukkan sikapnya. Zhang Yi tersenyum meremehkan. "Jadi, kalian tidak tahu apa-apa. Tapi kalian berbicara omong kosong padaku." Dia melirik Lautian dan tiba-tiba berteriak keras, "Lautian! Ceritakan kepada mereka apa yang terjadi di wilayah Jiangnan dalam 6 bulan terakhir." Lautian berteriak, "Baik." Dia berjalan ke arah kerumunan, menatap dingin ke arah sekelompok pejabat tinggi, lalu berkata dengan keras, "Dalam 6 bulan terakhir, jumlah korban tewas di seluruh wilayah Jiangnan telah mencapai 190 juta. Angka kematiannya adalah 92,79%. Jumlah korban tewas di kota Tianhai lebih dari 20 juta, dan yang selamat kurang dari 20.000. Data ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Setelah mereka naik ke kapal, Zhang Yi dan awak kapal tidak berkomunikasi dengan mereka sama sekali. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di dunia luar. Akan tetapi, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lautian, mereka malah merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dunia luar bahkan lebih kejam dari Pulau Yanliu. Xie Yunfan berpendapat, tetapi apa hubungannya kematian akibat bencana alam dengan pembunuhan tak berperi kemanusiaan Anda terhadap orang-orang tak bersalah? Tian Tua menatapnya dengan dingin, dan niat membunuh di matanya membuat Xie Yunfan mundur 2 langkah. Di antara kematian tersebut, 20% meninggal secara tidak langsung akibat bencana kiamat, dan yang lain akibat tangan manusia. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada bulan Juli tahun itu, Ronin negara Neon mulai mendarat di kota Linhai. Dalam waktu kurang dari 10 hari, mereka membantai lebih dari 3.000 penduduk di kota Linhai. Kemudian, wabah itu menyebar luas di 8 kota termasuk Jiangning, Huazhou, dan Weining. Jumlah korban tewas langsung dan tidak langsung mencapai lebih dari 20.000. Begitu kata-kata ini diucapkan, sikap beberapa orang Huasu di tempat kejadian tiba-tiba berubah. Ada kemarahan di mata mereka. Kebencian nasional dan perseteruan keluarga dengan negara Neon dapat dikatakan merupakan perseteruan seumur hidup. Seiring memudarnya sejarah, kenangan masa lalu telah lama kabur di hati banyak orang. Tidak seorang pun ingin menjalani kehidupan yang dipenuhi kebencian. Tetapi siapa yang menyangka bahwa para bajingan dengan niat jahat itu akan sekali lagi melancarkan serangan ke negara Huasu. Dan itu menyebabkan kematian tragis puluhan ribu orang Tiongkok. Sialan, negara Neon kecil. Orang-orang ini benar-benar binatang buas. Ini adalah kiamat dan semua orang berjuang di ambang kematian. Namun, mereka masih saja menambah hinaan atas luka dan menyakiti orang-orang di negara Huasu. Setelah mengetahui alasan Zhang Yi memberi pelajaran pada Yamada Masahiro, lebih dari separuh orang di tempat kejadian langsung berubah pikiran. Kebanyakan orang Cina memiliki ide dan konsep yang sederhana. Mereka tidak ingin terlalu banyak berbicara tentang prinsip-prinsip besar. Tetapi mereka tahu dalam hati mereka bahwa balas dendam harus dilakukan dan keluhan harus dibalas. Bahkan Zhong Yu dan Zhang Weiwei tidak tahu harus berkata apa. Kebencian nasional dan perseteruan keluarga dapat dimengerti. Namun Zhong Yu tetap berkata kepada Zhang Yi, "Saya bisa mengerti perasaanmu, tetapi Tuan Yamada tidak bersalah. Dia banyak membantu kita di Pulau Yanliu. Bisakah Anda mengampuni nyawanya?" Melihat ini, Zhu Yunkui juga melangkah maju untuk membujuk Zhang Yi. "Benar, kau tidak bisa menggeneralisasi sekelompok orang. Itu bukan ide yang bagus, dan itu akan membuat orang berpikir kau berpikiran sempit." Dia mendekati Zhang Yi,
melirik orang-orang dari kelompok Yan Liu, dan berkata kepadanya, "Lagi pula, ada begitu banyak orang asing dan ekspatriat di kapal ini. Jika Anda melakukan ini, mereka akan takut dan mereka tidak akan bersatu." Sun Wansi menyeka air matanya, menyentuh pipinya yang bengkak, dan menatap Zhang Yi dengan penuh kebencian. "Jika kau berani melakukan apapun pada Tuan Yamada, aku tidak akan pernah menyetujuinya." Ketika Yamada Masano melihat begitu banyak orang berbicara mewakilinya, ekspresi penuh harap muncul di wajahnya. "Semuanya, terima kasih banyak." Zhang Yi mencibir. "Membiarkan dia? Kenapa aku harus membiarkannya?" Dia berjalan mendekat, menunjuk kepala Yamada Masahiro dan bertanya, "Seberapa banyak yang kau ketahui tentang dia?" Sun Wansi tidak sabar untuk berkata, "Tuan Yamada adalah orang baik. Saya dapat membuktikannya, dan semua orang di kelompok kami dapat membuktikannya." Zhong Yu juga berkata kepada Zhang Yi, "Tuan Yamada sangat baik kepada kami saat dia berada di pulau ini." "Haha, lumayan, tapi bagus sekali." Zhang Yi mondar-mandir di geladak sambil menyeringai, menatap Yamada Masahiro di tanah dengan ekspresi geli di matanya. Dunia ini menakjubkan. Semakin jahat seseorang, semakin dia suka berpura-pura menjadi orang baik di depan orang lain. "Kurasa saat kau di negara Neon, kau pasti sering menyumbangkan uang ke kuil atau bahkan ke badan amal untuk membantu orang miskin. Benar kan?" Sun Wansi menatap Zhang Yi dengan heran, matanya penuh kebingungan. "Bagaimana Anda tahu ini?" Tuan Yamada adalah seorang dermawan terkenal. Namun, dia segera mengubah nada bicaranya. "Kau tahu dia orang yang baik, tapi kau masih saja melakukan hal yang jahat padanya. Itu menunjukkan bahwa kau benar-benar orang yang tidak berperasaan. Saya sarankan Anda untuk kembali secepatnya, meminta maaf kepada Tuan Yamada, dan memberinya perawatan." Sun Wansi menutupi wajahnya dengan satu tangan dan menunjuk Zhang Yi dengan keras kepala dengan tangan lainnya, seperti seorang pejuang keadilan. Zhang Yi menatapnya dengan dingin dan memarahi, "Kau tidak tahu apa-apa." Suara ini membuat Sun Wansi sangat takut hingga dia mundur beberapa langkah. Zhang Yi melanjutkan dengan santai, "Yamada Masahiro, aku ingat namamu berasal dari negara Huasu, Liu Zhengnan. Nama itu terdengar familiar bagiku saat pertama kali mendengarnya. 5 tahun lalu, kau mendirikan Weimin Food di kota Tianhai. Menu utama kau adalah makanan siap saji. Namamu saat itu adalah Liu Zhengnan. Karena kau fasih berbahasa Mandarin, tidak seorang pun tahu bahwa kau sebenarnya orang negara Neon. Nama asli MU adalah Yamada Masahiro. Bisnis utama perusahaanmu adalah makanan siap saji. Kau menggunakan berbagai saluran untuk mendapatkan bahan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dari luar negeri, lalu memproduksi dan memasarkan makanan tersebut." Zhang Yi mondar-mandir sambil perlahan menceritakan masa lalu Yamada Masahiro. Dan wajah Yamada Masahiro berangsur-angsur memucat. Di tengah kerumunan, pengusaha Ma Wenzheng mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata ini, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Zhang Yi melanjutkan, "Pada tahun 2047, sekitar 4 tahun lalu, kau menyuap orang untuk mengirimkan makanan dari perusahaan makananmu ke kampus-kampus di banyak kota di Jiangnan. Kemudian, insiden keracunan makanan mengungkap masalah keamanan pangan perusahaanmu. Orang-orang menemukan bahwa bahan-bahan yang diklaim digunakan oleh perusahaanmu adalah bahan-bahan impor berkualitas tinggi. Tetapi sebenarnya bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan sampah yang tidak diinginkan oleh negara lain, atau bahkan bahan-bahan yang telah kedaluarsa. Ketika orang-orang mengetahuinya, kau segera melarikan diri, memindahkan perusahaan, dan kembali ke negara Neon. Kau pasti telah menghasilkan setidaknya beberapa miliar yuan dalam gelombang itu, bukan? Atau bahkan ratusan juta. Maaf, aku hanya seorang manajer gudang kecil dan aku tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Karena aku bekerja sangat dekat dengan gudang MU, aku selalu tahu apa yang diproduksi perusahaanmu."
Staf di gudangmu memberitahuku bahwa bahkan jika mereka memberikan makanan tersebut kepada babi, mereka takut hal itu akan memengaruhi kesehatan babi, dan mereka tidak akan pernah memakannya. Zhang Yi meliriknya dengan ekspresi jijik seolah-olah dia sedang melihat babi yang kotor dan bau. Apakah hati nuranimu terluka ketika para remaja itu memakan makanan jelek yang diproduksi oleh perusahaanmu dan kesehatan mereka terganggu, atau bahkan dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan? Menurutku kau tidak punya hati nurani. Hanya saja, haha. Zhang Yi sengaja meninggikan suaranya dan berkata dengan keras. Mereka yang dirugikan adalah kesehatan anak-anak negara Huasu. Apa hubungannya denganmu, Presiden Negara Neon? Tubuh Yamada Masahiro bergetar seperti saringan, dan bergetar hebat. Orang-orang lain di sekitar akhirnya menyadari mengapa Zhang Yi begitu kejam kepada Yamada Masahiro. Orang seperti ini pantas mati. Sekarang saya ingat. Berita itu melaporkan masalah keamanan pangan di Jiangnan. Ternyata bajingan ini yang bertanggung jawab. Seorang wanita berlari dengan gembira dan menendang Yamada Masahiro. Jadi kau pelakunya. Anakku keracunan makanan karena memakan makanan yang disediakan oleh perusahaanmu. Itu sekolah swasta kelas atas, dan kau benar-benar menyusup ke sana. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Bajingan. Saat itu, tak seorang pun di tempat kejadian berani membela Yamada Masahiro. Chehai datang dengan marah, menendangnya beberapa kali, menunjuknya dan mengutuk. Dasar bajingan dari negara Neon, dasar kuda tua, goyangkan saja. Ah Yisi, aku sudah lama tahu kalau kau bukan bajingan. Kau benar-benar berpura-pura menjadi manusia dan menipu kami. Untungnya, Kapten Heroik kami melihat penyamaranmu dan mengungkap kebohonganmu yang kikuk. Kau makhluk kotor dan hina, gunakanlah hidupmu untuk membayar hutangmu kepada anak-anak malang yang telah kau sakiti. Yamada Masanobu mengangkat kepalanya dan menangis dengan getir. Aku pantas mati, aku bukan manusia. Tapi aku terpaksa melakukan ini. Bahkan jika aku tidak melakukan bisnis ini, masih ada orang lain yang juga melakukannya. Dan saya hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan itu. Bagian yang besar diambil oleh orang-orang kalian sendiri. Tolong, beri saya kesempatan untuk hidup. Saya telah memperbaiki diri. Saya berdoa kepada Buddha setiap hari dan saya telah mensponsori banyak panti sosial dan panti jompo. Yamada Masahiro menatap semua orang dengan mata memohon, dan semua orang menghindarinya. Orang seperti ini memang pantas mati. Hati Yamada Masahiro hancur, dan tiba-tiba ia teringat pada Sun Wansi, gadis yang luar biasa baik hati. Jadi dia merangkak ke kaki Sun Wansi, memeluk kakinya dan menangis. Nona Su, saya selalu memperlakukan Anda seperti putri saya sendiri. Anda tahu, putri saya meninggal muda. Sejak pertama kali saya melihat Anda, saya telah memperlakukan Anda seperti putri saya sendiri. Sun Wansi tidak tahan, dia ingat apa yang dilakukan Yamada Masahiro padanya di Pulau Yanliu. Karena kami takut dia akan lapar, kami akan memprioritaskannya saat kami punya sesuatu untuk dimakan. Jadi Sun Wansi berdiri di depan Yamada Zhengnan, menatap Zhang Yi dan berkata, semua orang melakukan kesalahan, tetapi masa lalu dapat diperbaiki. Mengapa kita tidak memberinya kesempatan? Dia sekarang orang yang sangat baik. Anda tidak bisa mengambil nyawanya begitu saja. Zhang Yi menatapnya seolah dia orang bodoh. Apakah kau sakit jiwa? Kenyataan bahwa hati seorang suci dapat mencapai tingkat ini sungguh menjijikkan. Aku tidak bercanda. Sun Wansi menghentakkan kakinya karena marah. Dia menjelaskan, aku dapat membuktikannya. Dia sungguh sangat baik. Saat kami berada di pulau itu, kami sering merasa lapar dan tidak punya apapun untuk dimakan. Dialah orang pertama yang menyarankan untuk pergi menangkap kura-kura dan kemudian memasak daging kura-kura untuk kami makan. Suhu tubuhku sangat rendah, jadi dia memelukku di malam hari agar aku tetap hangat. Apakah menurutmu orang seperti ini adalah orang jahat? Sun Wansi menatap semua orang dengan matanya yang besar dan ekspresi penuh tekad, membuat orang jelas menyadari bahwa dia tidak sedang bercanda.
Dia benar-benar yakin bahwa Yamada Masahiro adalah orang asing yang baik. Senyum jenaka muncul di bibir Zhang Yi. Daging kura-kura, ternyata dialah yang punya ide ini. You Kr mengerutkan kening dan berkata dengan penuh arti. Dia benar-benar percaya bahwa kura-kura besar dapat ditangkap di pulau-pulau seperti itu. Su Nuansi mengedipkan matanya, mendengus, dan berkata dengan puas, "Kau sangat bodoh kan? Ada sejenis kura-kura laut yang dapat bertahan hidup dalam suhu rendah. Dan tubuhnya sangat besar dan dagingnya sangat lezat." Dia menatap Li Zongyu. "Guru Li, bukankah kau menangkap seekor kura-kura? Katakan padanya. Benar kan?" Wajah Li Zongyu tampak sedikit jelek. Masalah kura-kura adalah rahasia yang tidak ingin diungkit tuanya lagi. Ide ini memang diusulkan oleh Yamada Masahiro. Banyak orang di kelompok tersebut tidak tahu bahwa daging penyu juga merupakan komoditas yang sangat diminati di pulau kecil tersebut. Jadi, Yamada Masahiro menyarankan untuk membiarkan mereka berburu. Inilah sebabnya mengapa makanan mereka lebih segar setelahnya. Ju Yunkue tidak tahan lagi padanya. "Lisa, jangan lanjutkan topik ini." Su Nuansi marah, "Aku benar-benar memakannya." Zhang Yi menyentuh hidungnya. Dia pikir orang-orang di kelompok Yan Liu tahu kenyataannya. Mereka hanya menipu diri sendiri, dan berpura-pura tidak tahu apa yang mereka makan. Saat dia melihat Su Nuansi, dia menyadari bahwa masih ada orang yang sangat naif di dunia ini. Padahal, di antara kelompok-kelompok agama batu, mereka yang bertugas keluar mencari makan setiap hari pada dasarnya adalah laki-laki yang memiliki kekuatan fisik lebih kuat. Oleh karena itu, banyak orang percaya pada apa yang disebut daging kura-kura atau daging burung laut. Tetapi setelah Su Nuansi mengungkapnya di tempat dan Zhang Yi serta yang lainnya memberikan penjelasan tambahan, bahkan orang yang paling bodoh pun akan memikirkan sesuatu. Mata orang-orang di sekitar tiba-tiba berubah, dan mereka memandang Yamada Masahiro dengan ketakutan dan jijik. Penyimpangan yang dilakukan orang negara Neon tampak jelas dari sini. Su Nuansi masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan berkata dengan bangga, "Kalian semua harus belajar lebih banyak tentang biologi. Apakah kalian benar-benar tidak percaya ada penyu laut raksasa?" Zhang Yi memiliki senyum nakal di wajahnya. Dia berkata pelan, "Kau benar. Memang ada satu. Ukurannya sama dengan manusia. Bagaimanapun, semua orang sudah tahu tentang masalah ini, dan Su Nuansi akan mencari tahu nanti. Sekarang setelah kita tahu apa yang terjadi, mari kita lemparkan saja dia ke laut." Mata Yamada Masahiro membelalak karena takut, dan dia berteriak ketakutan. "Kau tidak bisa melakukan ini, kau tidak bisa melakukan ini padaku, aku tidak ingin mati, aku ingin hidup. Tuan Li, kau berjanji untuk membawaku kembali ke daratan, menyelamatkanku. Nona Su, aku sangat mencintaimu, kau tidak bisa membiarkanku mati." Zhang Yi melambaikan tangannya. "Tidak seorang pun yang bisa berbicara sekarang. Hentikan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini." Su Nuansi membuka tangannya dan berdiri di depan kedua awak kapal. "Kau, bagaimana mungkin kau tidak bisa mengerti? Kau seharusnya belajar untuk lebih dermawan daripada hanya menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah." Zhang Yi akhirnya kehilangan kesabarannya. "Wanita bodoh akan terus mengganggu bahkan jika kau tidak ingin memperdulikannya. Sungguh konyol mereka datang untuk melindungi pedagang kaki lima yang menjual makanan beracun dan menyakiti anak-anak. Hei, karena kau sangat melindunginya, mulai sekarang, aku akan memberimu makanan yang sama dari perusahaan mereka setiap hari." Di dalam subruang Zhang Yi, ada sejumlah makanan yang dikumpulkan dari pusat perbelanjaan besar dan supermarket. Kualitasnya telah menurun sejak lama, tetapi Zhang Yi enggan membuangnya dan berencana untuk berbaik hati menyumbangkannya kepada korban bencana suatu hari nanti. Kali ini dia bertemu seseorang yang cukup keras kepala untuk mengeluarkannya dan melemparkannya di sudut dapur selama beberapa malam, dan secara alami akan basah kuyup. Dapur yang hangat dan lembab sangat cocok untuk kelangsungan hidup mikroorganisme. Su Nuansi menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberanian untuk berkata,
selama kau tidak menyakiti Tuan Yamada, aku akan memakan semua itu. Apa masalahnya? Lagi pula, itu tidak akan membunuh siapapun. Itu tidak akan membunuhmu kan? Zhang Yi menikmati kata-katanya dengan ekspresi penuh arti, lalu mengulanginya lagi. Bukan hanya dia saja, semua orang yang ada di dalam kapal juga memasang ekspresi rumit di wajah mereka, dan tidak ada seorang pun yang mau berkata apa-apa lagi. Hal ini membuat Su Nuansi merasa bingung. Ada apa dengan ekspresimu? Apa kau kurang akal sehat dalam biologi? Ju Yunkue tidak dapat menahannya lagi saat ini. Su Nuansi benar-benar menderita kebodohan dan tidak tega melihat si idiot ini terus mempermalukan dirinya sendiri. Berhenti bicara. Su Nuansi memohon, "Senior, kau harus membantuku." Ju Yunkue mencondongkan tubuhnya ke dekat telinga Su Nuansi dan berkata dengan agak susah payah, "Kura-kura yang kau makan itu seharusnya." Suasana dek kapal tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya ada Ju Yunkue yang berbisik di telinga Su Nuansi, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi terkejut, mati rasa, dan kusam. Setelah mendengarkan kata-kata Ju Yunkue, sudut matanya berkedut. Kemudian dia secara otomatis menoleh untuk melihat Ju Yunkue. "Alice, kau pasti bercanda kan? Sungguh, ini keterlaluan. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya?" Ju Yunkue menatapnya dengan sedih. Pupil mata Su Nuansi tiba-tiba mengecil, lalu dia berlari ke arah wanita di sebelahnya seperti orang gila, menggoyangkan bahunya dan berteriak. "Ini pasti bohong kan? Penyu laut itu benar-benar ada kan?" Dia menegaskannya lagi dan lagi, tetapi wanita itu tidak memberinya jawaban yang diinginkannya. Mungkin burung laut." "Benar, daging burung laut." Wanita itu bicara tanpa daya. Tetapi kebohongan itu sepenuhnya terlihat jelas. Semua makanan yang bisa dimakan di pulau itu habis dimakan. Tidak mungkin ada orang yang memberikannya pada mereka. Baimo tak kuasa menahan diri untuk mendekat dan berkata, "Pikirkanlah, Nona, setidaknya, itu masih sangat bergizi kan?" Su Nuansi tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri, dan mata semua orang di sekitarnya penuh dengan keanehan. "Tidak!" Dia berteriak, menutupi wajahnya dan bergegas lari ke dalam kabin. Zhang Yi mengangkat bahu. "Menurutku apa yang dikatakan orang asing itu masuk akal. Setidaknya dia hanya ingin kau memakannya." Pertahanan Su Nuansi langsung hancur oleh trik Yamada Masahiro. Zhong Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saat berada di pulau itu, dia menyadari Yamada Masahiro telah mendekati banyak wanita dalam kelompoknya. Hanya saja dia hanyalah seorang pria berusia 50 tahun dan tidak memiliki keberanian untuk benar-benar berbuat apapun. Karena itu, ia hanya dapat secara diam-diam menggunakan cara-cara kotor untuk memuaskan hasrat menyimpangnya. Youker menutup mulut tuanya dan merasa sedikit mual. Dia memandang orang tua cabul dari negara neon itu dengan rasa jijik yang amat sangat. Zhang Yi tidak berpikir begitu. Ketika orang sangat lapar, mereka akan makan apa saja. Ketika dia berada di distrik Yuelu, dia bahkan melihat tetangganya memakan kotoran mereka sendiri. Ketika orang sangat lapar, mereka tidak lagi memiliki rasa rasional, kebenaran, dan integritas. Sisi gelap hati mereka akan terbebas sepenuhnya, menjadi lebih menyimpang dan mengerikan daripada binatang buas. Zhang Yi memberi isyarat kepada kedua awak kapal untuk mengambil tindakan. Kedua pria itu segera membantu Yamada Masahiro yang sudah seperti anjing mati dan menyeret tuannya ke pagar. Kali ini, tidak peduli seberapa banyak Yamada Masahiro menangis dan memohon belas kasihan, tidak ada seorang pun yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Namun, mereka yang menyaksikan pemandangan ini di kelompok agama batu, termasuk Baimo, sangat terkejut. Wajah Baimo pucat dan tubuhnya gemetar. Melalui Yamada Masahiro, ia seakan melihat dirinya dilemparkan ke laut lalu dibekukan menjadi balok es, tampak menyedihkan. Untuk sesaat, dia kehilangan kesadaran karena ketakutan. "Tidak, biarkan aku pergi." Teriakan Yamada Masahiro untuk meminta ampun tak ada gunanya,
karena ia terlempar jatuh dari ketinggian puluhan meter. Yang dapat didengar hanyalah jeritan dan suara air samar-samar. Orang tua mesum itu berjuang di dalam air selama kurang dari beberapa detik sebelum ia membeku menjadi bongkahan es oleh air laut yang suhunya puluhan derajat di bawah nol. Che Haicheng berjalan ke tepi sisi kapal dan mengutuk Yamada Masahiro dengan keras. Binatang hina itu pantas mati. Hidup Tuan Zhang. Anda adalah malaikat keadilan. Terima kasih banyak telah menemukan tikus kotor ini untuk kami. Saya, Che Haicheng, bersumpah di sini bahwa saya akan mematuhi semua perintah Anda tanpa syarat. Che Haicheng menjilat Zhang Yi dengan gila. Itu tidak berarti harfiah. Dia berlutut di depan Zhang Yi dan kemudian mencium telapak kaki Zhang Yi. Zhang Yi mengerutkan kening dan segera mundur beberapa langkah. Sepatuku mahal, apa yang ingin kau lakukan? Ah, ini salahku. Aku seharusnya tidak menodai sepatu kesayanganmu dengan air liurku yang kotor. Che Haicheng berlutut di tanah dan meminta maaf dengan tulus. Siapapun dapat melihat bahwa Che Haicheng benar-benar ketakutan. Dia mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan, menggunakan cara ini untuk berdoa memohon belas kasihan Zhang Yi dan menghindari menjadi Yamada Masahiro kedua. Karena Che Haicheng sendiri bukanlah hal yang baik. Hal-hal yang dilakukannya disila puluhan kali lebih menjijikkan daripada pengusaha Yamada Masano. Zhang Yizhen membenci orang-orang seperti ini. Tetapi kita harus mengakui bahwa kadang-kadang sampah semacam ini berguna. Dia menundukkan kepalanya sambil tersenyum, dan matanya bergerak sedikit ke atas, menyapu semua orang di kapal. Hal ini membuat tubuh para penumpang menyusut, seolah-olah ada pisau yang memotong tubuh mereka. Jika kau ingin menunjukkan kesetiaanmu padaku, maka buktikanlah padaku. Katakan padaku, apakah ada sampah lain di kapal ini? Khususnya orang negara Neon, temukan semuanya. Mendengar ini, tatapan mata Che Haicheng tiba-tiba berubah tajam. Aku tahu ada 2 orang neon lagi di sana. Dia bangkit dari tanah dan menyerbu ke arah kerumunan dengan ganas. Tiba-tiba, seorang wanita dan seorang anak laki-laki begitu ketakutan hingga mereka berlari kembali. Che Haicheng mencengkeram wanita itu dan berkata kepada Zhang Yi seolah ingin mengambil keuntungan darinya. Dia adalah mantan istri Yamada Masahiro, dan dia juga bukan orang baik. Wanita itu memohon, saya menceraikannya 3 tahun lalu. Saya juga berimigrasi ke negara Neon. Dia tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Pemuda lainnya juga ditangkap oleh kru dan dibawa ke Zhang Yi. Zhang Yi melirik wanita itu tanpa berkata apa-apa, tetapi malah menatap ke arah pemuda yang panik. Siapa namamu? Pria muda itu berbicara dengan gemetar. Seperti yang diharapkan, ada sedikit warna neon dari penampilannya. Zhang Yi ingat bahwa orang ini tidak pernah berbicara ketika dia hadir. Itu bukan urusanku. Aku tidak pernah menyakiti siapapun dari negara Huasu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ju Yunkue berjalan cepat. Zhang Yi, sudah cukup. Cukup, bukan? Zhang Yi menatapnya dan bertanya balik. Ju Yunkue sedikit bingung dengan tatapan Zhang Yi dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya sejenak. Zhang Yi tersenyum. Tian Tua datang dan bertanya pada Zhang Yi bagaimana cara menghadapi mereka. Mata Tian Tua bertanya pada Zhang Yi apakah dia ingin menghajar mereka terlebih dahulu. Zhang Yi berkata, lupakan saja, aku bukan iblis. Dia menatap wanita dan pemuda itu dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian. Aku bukan algojo yang tidak masuk akal. Keduanya menghela napas lega dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Zhang Yi berkata, aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku tidak punya alasan untuk menyelamatkanmu. Ketika aku tahu bahwa kapalku akan menyelamatkan nyawa 2 orang negara Neon, aku merasa tidak nyaman dari lubuk hatiku. Sayangnya, aku terlalu baik hati dan tidak tega menyerang orang biasa. Dia menunjuk kedua orang di depannya. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan mengirimimu ke sekoci penyelamat, dan kau bisa turun dengan sekoci itu dan pergi. Jika kau beruntung,
Kau mungkin akan menemukan daratan setelah hanyut mengikuti arus laut selama sekitar setengah tahun. Wajah para wanita dan pemuda yang awalnya menyimpan harapan tiba-tiba berubah. Apa bedanya dengan membiarkan mereka mati? Belum lagi di lautan, kalaupun mereka sampai di pulau, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Saat kau meninggalkan Jin Feng, kau akan mati. Keduanya memohon dengan getir. Penumpang lain pun terdiam melihat ulah Zhang Yi. Xie Yunfan berbisik, "Mengapa kau berpura-pura bodoh? Bukankah ini hanya pembunuhan?" Yang lain memiliki pemikiran serupa dan merasa bahwa Zhang Yi adalah orang yang kuat dan mandiri. Zhu Yunkue secara langsung mengungkapkan pikirannya. "Bukankah kau hanya akan mengirim mereka menuju kematian?" Zhang Yi mengangguk. "Benar, apalagi yang menurutmu?" "Kau," Zhu Yunkue dan yang lainnya benar-benar terdiam. Zhang Yi berkata, "Mengapa orang harus melakukan hal-hal yang bermakna? Mungkinkah mereka melakukannya hanya untuk membuat diri mereka bahagia? Mengapa Zhang Yi harus menjelaskan kepada orang lain apa yang telah dia lakukan dalam hidupnya? Alasan mengapa dia tidak membunuh kedua orang negara neon itu sendiri, adalah karena dia tidak suka menyerang orang yang tidak memprovokasi dia. Tetapi dia juga tidak akan menyelamatkan kedua orang ini. Karena itu, masalah ini diserahkan kepada Tuhan untuk memutuskan nasib mereka, sesederhana itu." Apa hubungan hidup dan mati mereka berdua dengan Zhang Yi? Dia bukan ayah dari kedua orang ini. Mereka seharusnya berterima kasih padaku karena peluang mereka untuk selamat jika mereka hanyut hanya 1:1 miliar. Jika mereka menolak untuk pergi, aku akan benar-benar mengambil tindakan. Suara gembira Chehai terdengar di dekat tuannya. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Hidup Tuan Zhang! Anda begitu lembut terhadap kedua orang negara neon ini. Anda benar-benar orang baik yang langka di dunia. Anda benar-benar sosok yang seperti dewa." Zhang Yi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lao Tian untuk menyiapkan sekoci penyelamat untuk mereka. Tian tua datang dan berbisik di telinga Zhang Yi, "Kita hanya menyiapkan 2 sekoci penyelamat. Jika kita memberi mereka 1. Zhang Yi meliriknya dan berkata, "Berikan saja mereka rakit sebagai tanda terima kasihmu. Apakah kau benar-benar berencana memberi mereka sekoci penyelamat?" Tian tua mengerti dan segera tersenyum dan memimpin anak buahnya menyeberangi sungai untuk mencari kapal karet. Meskipun Zhu Yunkue dan yang lainnya mengeluhkan tindakan Zhang Yi, setelah mengalami Yamada Masahiro dilempar ke laut, tidak begitu sulit bagi mereka untuk menerima nasib 2 orang negara neon lainnya. Kau lihat, setidaknya Zhang Yi memberi mereka kapal dan tidak langsung membuang mereka ke laut. Begitulah orang-orang. Jika kau ingin memasang jendela di dinding, orang-orang akan menghentikanmu karena berbagai alasan. Namun jika kau mengatakan ingin merobohkan tembok itu, orang-orang akan datang dan memintamu berkompromi dengan membuka jendela sebagai gantinya. Setelah Lao Tian membawa kapal karet, kedua orang negara neon itu menangis dan menjerit sejenak. Namun tatapan mata Zhang Yi sangat dingin, dia sama sekali tidak mempedulikan hidup mati kedua orang ini. Pada prinsipnya, dia tidak peduli dengan kehidupan kebanyakan orang di kapal ini. Atas dasar rasa kemanusiaan, Zhang Yi menyiapkan makanan kering selama 3 hari bagi mereka saat ia mengantar mereka menuruni gunung. Akibat tuanya, semua orang memandang Zhang Yi dan tiba-tiba merasa bahwa orang ini masih manusiawi. Setelah berurusan dengan ketiga orang ini, Zhang Yi melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi." Orang-orang di kapal kembali ke kabin mereka satu demi satu, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Kebanyakan orang tidak bersimpati terhadap apa yang terjadi pada orang-orang negara neon tersebut, dan beberapa bahkan menertawakannya. Neon-neon kecil ini benar-benar tersembunyi dengan baik. Aku bahkan tidak memperhatikan mereka di siang hari. Hei, mereka pantas mati. Menurutku, Tuan Zhang melakukan hal yang benar. Mengapa mereka naik ke kapal negara Huasu kita? Ngomong-ngomong soal bajingan itu, mereka berani datang ke negeri Huasu untuk berbuat jahat. Aku sangat marah. Kalau aku ada di sana saat itu,
aku pasti akan bergegas untuk melawan mereka. Mungkin hanya beberapa orang asing di kelompok-kelompok agama batu yang memiliki kekhawatiran tentang masalah ini. Sebelum pergi, Che Hai datang untuk menyatakan kesetiaannya kepada Zhang Yi. Tuan Zhang, saya pasti akan melaporkan kepada Anda jika ada gangguan di sana. Yakinlah, saya di sini dan tidak akan pernah membiarkan apapun yang tidak kamu senangi terjadi. Che Haixi adalah seekor anjing. Mungkin dia tidak cukup setia, tetapi tidak ada masalah sama sekali dalam membiarkan dia menggigit teman-temannya untuk melindungi dirinya. Zhang Yi menatapnya sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya dengan ringan. Hei, bantu aku mengawasi mereka. Tapi ingat, jangan gigit siapapun. Aku tidak suka kekacauan di kapal. Jika tidak, kaulah orang pertama yang akan singkirkan. Che Hai menelan ludahnya dan mengangguk cepat. Tuan Zhang, saya mengerti. Setelah mereka semua pergi, Zhang Yi mendapati Zhu Yunkue berdiri di dekat pagar, menatap kapal karet di kejauhan dengan ekspresi belas kasih di wajahnya. Apakah keajaiban ada di dunia ini? Mungkin akan ada. Tetapi hanya sedikit orang, melihat perahu kecil yang rapuh itu hanyut di lautan es yang luas, akan berpikir mereka dapat selamat. Zhang Yi tidak bermaksud memperhatikan emosinya dan membiarkannya mengalami lebih banyak kekejaman dunia. Namun Zhu Yunkue berkata kepada Zhang Yi, Tuan Zhang, ketika kau ingin merampas hak mereka untuk hidup, kau sebenarnya merasa senang di dalam hati bukan? Zhang Yi balas menatapnya dengan rasa ingin tahu dan mengangkat alisnya. Zhu Yunkue menggigit bibir merahnya dan menatapnya dengan mata bengkok. Izinkan aku bertanya, jika Yamada Masahiro bukan orang jahat, melainkan orang negara neon biasa, apakah Anda masih akan melemparkannya ke laut? Zhang Yi berkata tanpa ragu, tentu saja. Sebenarnya, itu tidak terlalu berarti bagiku. Aku tidak berutang apapun kepada mereka. Mereka mungkin saja orang baik atau jahat, tetapi mereka tidak pernah berbuat baik padaku. Jadi aku bisa mengusir mereka dari kapalku jika aku mau. Dia berkata sambil tersenyum. Dan ingat, akulah yang membiarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Mereka seharusnya berterima kasih padaku. Zhu Yunkue mengerutkan kening, jika mereka tidak menaiki kapal, mereka mungkin masih hidup sekarang. Zhang Yi memiringkan lehernya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Nona Zhu, matanya berkilat menggoda dan dingin, kau sungguh naif. Sejak ia mendarat di Pulau Yanliu, siapapun yang ada hubungannya dengan Li Zongyu akan mati jika dia tidak pergi bersamanya. Rahasia esensi tidak boleh dibocorkan dengan cara apapun. Zhu Yunkue menyadari sesuatu dan menatap Zhang Yi dengan heran dan ngeri. Zhang Yi mengabaikannya dan kembali ke kabin bersama You Ke-er. Dibandingkan dengan Zhu Yunkue yang masih muda, You Ke-er berdiri di samping Zhang Yi sambil tersenyum diam. You Ke-er sudah lama terbiasa dengan apa yang terjadi di kiamat dunia. Sementara itu, di sisi lain, Che Haicheng menuruni kabin dengan penuh kemenangan, bahkan menyenandungkan sebuah lagu dengan santai. Dia mencuri perhatian hari ini. Dengan bantuannya, Zhang Yi dapat menemukan dua orang negara neon yang bersembunyi di antara kerumunan. Tidak peduli apapun, dia akan menjadi mata dan telinga Zhang Yi mulai sekarang. Dengan cara ini, ia akan memiliki status khusus di kabin tengah tempat kelompok agama batu berada. Begitu dia turun, dia ditahan oleh beberapa orang. Haicheng, kenapa kau mengekspos Naoko Noto dan Akito Sagawa? Seorang anggota kelompok agama batu mencengkeram kerah bajunya dengan marah, matanya hampir menyemburkan api. Apa kesalahan mereka? Kau merampas kesempatan mereka untuk hidup. Namun, Che Haicheng tampak acuh tak acuh. Hei, aku dari Silla. Bukankah wajar jika orang Silla membenci orang negara neon? Kau seharusnya bersyukur karena aku menyelamatkanmu. Semua orang tahu bahwa Tuan Zhang membenci orang negara neon. Jika kita tahu tentang ini tetapi tidak melaporkannya, dapatkah kau menjamin bahwa kau tidak akan terlibat? Bisakah?
Cha Haicheng berteriak keras kepada anggota kelompok agama batu. Pertanyaan ini membuat semua orang ragu. Tidak seorang pun bisa menjamin apa yang akan terjadi apa yang Zhang Yi inginkan. Mereka tidak akan bersedia melakukannya jika mereka benar-benar terlibat. Cha Haicheng dengan jijik melepaskan diri dari tangan pria itu dan kemudian membetulkan kerah bajunya. Yang perlu kau pertimbangkan sekarang adalah bagaimana kau akan bertahan hidup. Dia melihat keluar jendela ke lautan es yang besar dan menakutkan dan berkata dengan suara yang dalam. Sampai kapal ini mencapai pantai, tidak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka akan selamat. Jadi, kita harus melakukan apapun. Li Zongyu menyaksikan dengan diam dari samping. Dia tidak mengambil tindakan apapun terhadap Cha Haicheng. Setelah mendengarkan kata-kata Cha Haicheng, dia kembali ke kamarnya sambil berpikir. Pada saat yang sama, Zhang Weiwei, pengusaha Ma Wenzhen, dan beberapa anggota moderat dari kelompok Yan Liu berada di kamar mereka duduk merenungkan apa yang terjadi. Tepat setelah itu, Bab 826-831, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah terampar fakta. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.